Pokoknya ku percaya Yesus Tuhanku, Dia satu-satunya dalam hidupku. Hanya Dia juru selamat dunia, tiada yang lain. Aku percaya Bapa memberkatiku, aku percaya Yesus menyembuhkanku, aku percaya Dia tebus dosaku dengan darah-Nya. Ku puji Engkau Tuhanku, ku sembah Engkau Yesusku. Hatiku bersuka cita ada di hadirat-Mu. Ku puji Engkau Rajaku, ku sembah Engkau Bapakku. Jiwaku bersorak-sorak. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita tidak bisa melakukan doa pencurahan Roh Kudus secara live karena kami sedang berada di satu tempat yang mensituasikan sinyal sangat sulit. Tetapi saya akan mewakilkan malam hari ini dengan sebuah renungan tetap tematik tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya malam hari ini adalah malam yang tetap diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tetap anugerah yang luar biasa mengalir atas setiap mereka, dijamah oleh Tuhan dan dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, supaya hidup mereka boleh bertumbuh mengenal Tuhan secara luar biasa. Malam hari ini kami akan mendengarkan renungan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya renungan malam hari ini boleh menguatkan setiap iman percaya kami kepada Tuhan. Roh jahat pengganggu dihancurkan, dipatahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati. Amin. Pembacaan kita ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1. Nanti ayat ini kita akan baca pada ayat-ayat selanjutnya untuk menjadi renungan dan juga materi rohani kita di saat berikutnya. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada satu pesan yang dinyatakan melalui firman Tuhan malam hari ini, yang juga ini memang perkataan yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-murid menjelang kenaikannya ke surga. Kegelisahan adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Kegelisahan adalah sesuatu yang mengganggu ketenangan pikiran dan juga akan membuat batin kita tidak seimbang, membuat kita tidak sehat, membuat kita selalu terganggu dalam hal kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita mulai mengalami kebimbangan, tidak percaya akan janji Tuhan, maka pikiran kita tidak akan tenang. Hanya dekat saja Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya bahwa ketenangan itu terdapat tidak tanpa alasan, tetapi ada sebuah ketenangan yang muncul daripada pikiran yang seperti apa? Yaitu pikiran yang mengandung pengharapan. Nah, Tuhan sudah janjikan bahwa kita tidak boleh gelisah ketika Tuhan pergi naik ke surga, karena Dia sediakan tempat bagi kita. Kita nggak boleh memiliki hati yang gelisah, seakan-akan tidak ada pengharapan. Pikiran kita harus tenang, sehingga membuat batin kita menjadi seimbang.
sehingga membuat hati kita tetap sehat ketika menghadapi situasi yang sulit, sesulit apapun juga. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang membuat pikiran kita tidak tenang, mulailah percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang menjanjikan dan Dia akan menggenapinya. Tuhan akan menolong dalam perjuangan iman kita, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang berjuang untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ketika masa sulit terjadi. Bahkan ketika di titik terendah kehidupan kita, kita harus tetap memiliki hati yang tenang, pikiran, batin kita supaya seimbang. Oleh sebab itu, selama penantian kita kepada Tuhan, biarlah iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Dengan ketenangan setiap saat, setiap waktu, kita bisa berdoa. Dengan berdoa, kita akan tambah kuat. Dengan doa berarti kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus undang Yesus masuk ke dalam setiap hati kita. Dan ketika Yesus masuk dalam hati kita, maka roh jahat tidak akan pernah ada di dalam hati kita. Dia bisa mengganggu pikiran kita, tetapi tidak bisa menguasai kehidupan kita. Tuhan memberkati saat malam hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus akan menolong setiap pergumulan kami, pergumulan seperti apapun juga Tuhan. Kami tahu bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika pikiran kami mulai tidak percaya kepada Tuhan, itu datang daripada roh jahat, daripada ilah-ilah zaman ini, daripada kuasa gelap roh iblis. Dan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami memiliki iman seperti biji sesawi yang kecil saja. Seperti murid-Mu, pengikut-Mu yang berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Iman begitu sederhana, tetapi memiliki kemurnian, ketulusan 100%. Kiranya dalam menghadapi apapun juga, di dalam rumah tangga kami, dalam mendidik anak-anak kami, komunikasi pasangan hidup kami, di dalam keluarga, dan juga masa depan anak-anak kami, untuk pekerjaan, untuk keuangan, apapun juga, biarlah kami memiliki hati yang tenang. Hati yang tenang membuat pikiran juga terang, bisa berdoa dengan baik, bisa sabar, bisa meneliti, bisa mempertimbangkan, memutuskan segala sesuatu dengan cermat oleh karena hikmat dan tuntunan Tuhan. Kiranya berkat untuk seluruh jemaat malam hari ini di dalam berkat firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GBC 56 malam hari ini selama hidup kita sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya tetap menantikan kuasa Tuhan. Karena kata Tuhan, barang siapa kekurangan hikmat, mintalah. Barang siapa membutuhkan Roh Kudus, terus kejar sampai engkau menemukan. Sehingga hidup kita akan penuh dengan kemenangan. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Amin.